Selamat pagi. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk ketua kelas mengambil doa terlebih dahulu. Silakan. Selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah berarti sehat semua ya. Gimana puasanya, masih kuat? Terus kuat dong. Jadi sekarang sebelum Ibu lanjutkan materi selanjutnya, apakah masih ada yang ingat materi minggu kemarin? Ya, silakan kamu. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan dong buat temennya. Ya, berarti kemarin kalian mendengarkan dengan seksama ya. Ya udah, sekarang Ibu lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang sistem ekonomi. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi. Siswa dapat mendeskripsikan tentang macam-macam kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peranan pemerintah dalam sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi. Apakah ada yang tahu sistem ekonomi itu apa? Ya, silakan. Ya, bagus. Sistem ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak lepas dari yang namanya permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Permasalahan ekonomi di sini terbagi menjadi dua, yaitu klasik dan modern. Untuk memecahkan permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia, yang ada di suatu negara itu, kita membutuhkan sistem ekonomi. Sistem ekonomi sendiri itu adalah cara suatu negara untuk mengurangi atau mengatur ekonominya agar masyarakat menjadi makmur. Secara teoritis, pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai paduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dan kemakmuran. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam mencapai kemakmuran masyarakatnya. Pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ini di mana ekonominya diatur oleh kekuatan pasar, permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi pasar menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-cirinya yaitu adanya pengakuan terhadap hak individu, yang kedua kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi, yang ketiga menerapkan sistem persaingan bebas, yang keempat peranan modal sangat penting, yang kelima peranan pemerintah dibatasi, yang keenam motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu. Sistem yang kedua yaitu sistem sosialis, di mana sistem sosialis ini diatur oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang menganut paham komunis. Ciri-cirinya yaitu satu, hak milik individu tidak diakui, yang kedua, seluruh sumber daya dikuasai oleh negara, yang ketiga, jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya bertanggung jawab oleh negara, yang keempat, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur oleh pemerintah, yang kelima, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat, yang keenam, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan penggabungan antara sistem sosialis dan sistem pasar. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Sistem ini banyak dilakukan di negara-negara yang sedang berkembang. Ciri-cirinya yaitu kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Yang ketiga adalah adanya persaingan, tetapi ada kontrol dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah ekonomi Pancasila. Ada 5 ciri utama sistem ekonomi Pancasila, yaitu 1. Peranan dominan koperasi bersama dengan persatuan negara dan perusahaan swasta. Yang kedua, manusia dipandang secara utuh, bukan secara semata-mata makhluk ekonomi.
Yang ketiga, adanya kehendak sosial yang kuat ke arah pemerataan sosial. Yang keempat, prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Yang terakhir, pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Yang terakhir adalah peranan pemerintah. Yang pertama, pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Yang kedua, pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan yang kurang mampu. Yang ketiga, pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian. Apakah ada yang ditanyakan dari yang Ibu jelaskan tadi? Baik, kalau tidak ada, Ibu kasih tugas individu ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan 4 sistem ekonomi. Sekarang coba kalian cari sistem ekonomi lainnya selain dari 4 yang Ibu jelaskan tadi. Sertakan juga ciri-cirinya. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ibu matikan. Ya, sekarang waktunya sudah habis. Salah satu dari kalian menjawab pertanyaan tadi. Ya, kamu silakan. Ya, bagus sekali. Beri fokus buat teman kalian. Ya, betul. Jawabannya yaitu ekonomi kerakyatan, di mana rakyat memegang peranan sebagai pelaku utama. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok. Tugasnya yang sesuai kemarin ya kelompoknya. Tugasnya adalah cari informasi mengenai contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi yang 4 tadi dan mengumpulkan data mengenai sistem ekonomi Pancasila yang berlaku di Indonesia saat ini. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Kalian boleh mencari di buku-buku yang lain ya. Habis? Sudah selesai belum? Ya udah, kalau belum, kumpulkan buku depan saja. Hari ini cukup sampai sini saja. Semoga kita semua terhindar dari virus corona ya. Dan Ramadan kali ini berkah buat kita. Amin. Sudah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.